Gus, yang niki gingseng ta, Gus? Niku gingseng. Gingseng niki setan. Setan. Akar setan. Akar setan. Minyak ini khasiatnya Oke. bertujuan untuk mengobati asma. Asma bisa. Satu, terus sesak, sering pusing, Sering pusing. asam urat, Asam asam urat. lambung. Sama kalau stroke ini nanti Stroke juga dioles. bisa. Stroke jangan dipijat. Oh, gitu. Stroke kalau dipijat itu akan merantak. Sakitnya. Iya, stroke itu akan menular lagi. Umpama gini ya, gini yang stroke, gini yang tangan gini dipijat. Terus dipijat terus. Ini Merantak. akan merantak ke sini. Oh, gitu. Ini yang tadi saya bicarakan untuk batok ya. Oh, Ini untuk riado jalan. Nah, taruh di sini. Masya Allah. Jadi jalan sambil pakai seperti kayak gini ya, Gus? Ketika kita jalan begini, Gitu. nah ada orang entah wanita, cewek, cowok itu harus kita minta, Assalamualaikum Pak, Bu, pari-pari sedekah. Namanya Pamengkang Jagat. Nah, Pamengkang Jagat ini kitabnya ya, Gus ya. Ini dibuat oleh Gus Nyoto sendiri. saya sendiri. Karangannya Gus Nyoto. Ini sekitar ada 200 lebih keilmuan di sini. Orang kalau mampu menjalani ini, insya Allah akan memiliki sesuatu spiritual. Ilmu saya tidak saya anjurkan untuk jahat, untuk jelek, tapi berjalanlah dengan lurus menuju ke jalannya Allah, menuju ke jalannya yang benar. Semuanya santun-santun rahayu-rahayu bagi saudara-saudaraku. Doaku selalu menyertai. Mudah-mudahan di siang hari ini kita selalu berkah, barokah, manfaat, selamat dunia maupun akhirat. Amin. Melimpah hajat Amin. kita, melimpah tujuan kita. Oke. Tidak luput kita selalu berdoa, bertawasul. Nah, jadi doa saya selalu menyertai bagi sahabat-sahabat yang saya cintai. Amin. Amin. Ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. Tadi tema kita pengen tahu tentang pengobatan dengan jamu-jamuan herbal. Menika pripun, Gus? Ini saya kasih penjelasan tentang herbal. Jadi saya itu menggunakan akar. Satu dari akar-akar pepohonan. Nggih. Ya, terus dua dari daun-daun, yaitu daun, kadang ada yang daun sirih, ada yang daun kelor, ada yang daun bidara. Nggih. Nah, itu saya kelola semua, saya jadikan minyak. Itu diproduksi menjadi ya, minyak. diproduksi jadi minyak. Kalau sudah jadi minyak nanti akan diminum. Minumnya berapa kali nanti ada aturannya. Jadi hasil akhirnya berupa minyak gitu. Berupa ya? minyak. Oke. Terus kalau ada bobok pakai bobok, ada yang luka diboboki. Ada yang kunyit kuning, jahe, terus sama daun kelor itu saya aduk jadi satu, itu jadi bobok. Jadi untuk penyakit menapa mawon, Gus. Ya, kalau stroke bisa diminum dan diurutkan, tapi tidak diurut pakai gini, tidak dioleskan semua, dioleskan terus diginikan semua di apa? Kayak dipijat gitu, Gus. Bukan dipijat, tidak boleh dipijat. Stroke jangan dipijat. Oh, gitu. Stroke kalau dipijat itu akan merantak. Sakitnya. Iya, stroke itu akan menular lagi. Umpama gini ya, gini yang stroke, gini yang tangan gini dipijat. Terus dipijat terus, ini akan merantak ke sini. Oh, gitu. Jadi akan semua. Kalau sini dipijat, akan sini sudah tertarik. Akhirnya jadi nanti, Nggih. gini. Makanya jangan dipijat. Jadi nggak boleh dipijat. Nggak boleh dipijat. Karena itu butuh apa? Butuh hangat dan kelemasan, butuh kaget. Itu kalau bisa dipukul gini. Oh. Dipukuli terus, ya. Habis diolesi minyak ini dipukul. Nah, gini nanti. Kalau didiamkan itu bisa gini sendiri. Kan maunya kaku dipukuli terus diginikan, teplek terus ya. Nah, ini bisa dipraktekkan untuk sahabat. Umpama sakit kram gini, sakit apa, kebas atau apa gini kan. Nah, ini. Oh, jadi dibikin kaget-kaget gitu ya, Gus? Iya, dibikin gini terus lah. Ini kalau bisa terlihat, gini kan nanti saya lemes sendiri. Ini bergerak sendiri-sendiri lagi nih. Gih. Seperti ngejer-ngejer gerak gitu. Gerak. Ini jadi habis itu terus kita lemaskan gini. Udah, ini langsung enteng. Dipraktekkan bisa kok, sahabat. Gih. Loh, ada yang
ternaik sendiri. Nggih. Nah, seperti itu. Biasanya para ibu-ibu rumah tangga itu kan sering masak. Nah, Iya. di situ kukuli aja. Iya. Kalau masalah herbalnya, penyakit, ada yang stroke, ada yang samurat, ada yang asma, ada yang mahkut, ada yang emah, lambung, Segala sesak macam. napas, itu alhamdulillah memakai herbal itu ada yang sembuh, ada yang lambat sembuhnya, ada yang langsung bisa sembuh. Tidak 100% itu sembuh tidak ya, Iya. tetapi ada yang sembuh, Nggih. terus ada yang lambat sembuhnya. Nggih. Ini Saya salah tidak menjamin karena langsung herbal ini saya pakai ini langsung sembuh tidak. Itu sama seperti Kayak iklan, Mas. Nah, kayak iklan enggak. Jadi sembuhnya lambat. Habis itu kita minum itu bisa dirasakan 1 kali minum itu efeknya apa? Efeknya kalau tidak muntah ya murus. Kalau murus itu langsung dibuang, BAB, dibuang semuanya. Nah di situ membuang penyakit. Kalau muntah, diuntahkan Bahasa semua. medisnya detoksifikasi. Nah itu diuntahkan semua. Itu membuang penyakit-penyakit Racun. yang racun-racun. Iya, baik. Selama berapa? Selama 3 hari. Biasanya efeknya seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya Murus, muntah, selanjutnya habis itu lebih baik. diminum hangat, badannya terasa hangat semua. Setelah selesai hangat baru kayak ada keringat dan lain-lain enteng. Nah di situ akan menjalar sebagai kesehatan. Luar biasa. Apa yang ditangani oleh Gus Nyoto mirip-mirip ini ya di dunia medis juga ya Gus ya. Jadi secara herbalis juga beliau. Nah seperti itu. Terus kemudian Gus, kalau ada misalkan pasien yang menginginkan Gus Nyoto hadir ke lokasinya mereka pripun Gus Nyoto niku Gus? Nggih, saya datang. Oh gitu ya Gus ya. Datang. Alhamdulillah. Nah, kemarin sudah saya disuruh ke kota Toli-Toli. Toli-Toli niku pundi Gus? Toli-Toli itu Sumatera. Wih, jauh sekali. Terus ke Bengkulu juga, ke Ulu juga. Di situ. Jadi saya dibelikan tiket karena pasien saya itu tidak bisa dibawa ke Jawa Timur, jadi saya diundang. Memang pasien itu kan ada yang tidak bisa dibawa gitu ya. Tidak bisa dibawa. Kalau ingin lihat yang tadi malam saya di live di Facebook, saya kan lagi live habis majelis sholawatan. Ya, di situ kan langsung ada tamu lah, itu saya melihat dari foto-foto, saya kasih penjelasan. Nah, di situ terdengar tanggapannya dari pasien saya. Oke, baik. Nanti kita rekomendasikan untuk melihat ke Facebooknya Gus Nyoto ya. Dari sini kita belanjat ke penyembuhan segala penyakit derita yang intinya penyakit itu satu dari makanan kita. Kalau buat wanita, ibu-ibu rumah tangga, kalau lagi makan beli makanan, entah itu gorengan, entah itu sayur apapun, jangan bilang oh ini makanan udah basi lama kok masih dibeli lah. Ketika makanan ini sudah basi jangan dimakan. Ini sepele tapi bisa membuat penyakit. Omong Jawa nggih, omong Jawa kayak ote-ote kok gosong ngene iki ndani rasane kok ayo pahit. Lah tapi pahit iki wis dimplok. Wih. Nah akhirnya kan murus nih peteng. Pengaruh ya Gus? Dunggu pengaruh. Oh. Pisan ini adalah doa soalnya. Wah. Nah di situ. Biasanya wong wedok-wedok lah. Kayak wong lanang-lanang kan gak mungkin kan ngoten. Ote-otene tuwipis. Tek gosong pisan ini ki enak ora rasane. Nah, koncone ngomong, rasane iki lho rada kecut. Enak kuwi. Nah, ketika ki wis gak enak kok dientekno. Lah padha kan karo makan. Nggih. Maksudnya nyinyir tapi dimplok. Heeh, engko lek wis entek bleng. Tapi entek ya. Nah, engko mulai-mulai murus. Lah iku dadi penyakit. Jangan melecehkan makanan. Nah, karena makanan ini juga ada wasilahnya. Di ketika pas membuat ote-ote, gorengan apapun bismillahirrahmanirrahim ya Allah, paringono lancar. Paringono berkah. Dagang aku laris manis. Lah itu kan ono doae. Ketika dibeli kenapa dinyek? Kenapa dinyinyir? Dibilang makanan ini tipis, makanan ini gosong, dicacati. Dicacati. Ketika dimakan entek, wong iki wis ketok lek racun lha apa kok dipakan. Nek dimakan wetenge engko akhire murus gak genah. Nah, bingung lah. Lek mboten murus biasa tambah lemu. Mak-mak niku tambah lemu. Jadi intine niku dua ke herbal,
Kalau tiga, ingin belajar keilmuan, nanti ada kitabnya. Saya memegang ilmu, yaitu namanya ilmu Pamengkang Jagat. Pamengkang Jagat. Jadi kayak yang ada di pamornya keris itu ya, jadi Tribun, Gus. Ilmu Pamengkang Jagat niku ada Jawa, ada Islam, ada Indonesia. Jadi bahasa-bahasa doa-doanya bagi yang tidak bisa membaca Alkitab ataupun Arab, nah itu kan di situ ada terjemahan, di dalamnya ada bahasa Indonesianya. Yang bagi untuk kejawen ada bahasa Jawanya, kayak doa-doa, ibarat bahasanya mantra-mantra di situ. Terus ingin menulis-nulis raja dalam wasilah-wasilah ayat ataupun Al-Quran, di situ nanti ada. Jadi ada keilmuan tuh lebih dari 5.000 keilmuan, tapi nanti yang saya tunjukkan hanya sekitar ada 200 saja. Segini 200 kitab saja. Saya memang keilmuan ya, ada satu lemari 200 saja. Banyak sekali itu, Gus. Nanti bisa kok, bisa diwasilai. Maksudnya menika rekomendasinya Gus Nyoto menopo menunjukkan tentang ini gitu. Bagi orang yang ingin belajar keilmuan. Ya, di situ nanti kalau sudah saya mau belajar ke rumah saja, tidak apa-apa. Di sini akan saya bimbing, saya kasih arahan, saya bimbing sampai khatam. Ada tingkatannya, ilmu saya tidak memakai tingkatan. Kalau sudah khatam berarti sudah memiliki ilmu. Ngapunten Gus, proses seperti itu membutuhkan berapa lama, Bu? Tergantung yang diinginkan ilmu apa. Saya ingin ilmu pelancaran untuk berbisnis, ya nanti paling enggak ada sekitar 9 hari. Oh, segitu ya, Gus. Tata caranya bagaimana? Ya seperti saya dulu-dulu. Ya, maksudnya diikuti aja literaturnya. Diikuti. Apa nanti ya kamu puasa, ya kamu melek, ya kamu zikir, ya kamu sholat. Nah, di situ nanti ada tata cara. Ada yang ketentuannya harus berjalan dari Banyuwangi ke Surabaya, Gus? Iya, tetap itu nanti saya suruh. Berjalannya enggak dari sini. Dari mulai Surabaya sampai ke Babat, Lamongan. Oh, gitu. Sama ngemis juga ya, Gus? Iya, ngemis. Nanti ada. nanti akan saya tunjukkan. Iya. Nanti di waktu ngemis itu ada batok gitu. Kemarin kan tidak ada batoknya. Wih, luar biasa. Monggo buat teman-teman ya, tadi disampaikan oleh Gus Nyoto bahwa jika ingin belajar ya tentang keilmuan, monggo menghubungi Gus Nyoto ya. Nanti bayarnya bagaimana? Bisa untuk menebus kitabnya, saya kasih tuntunan cara-caranya. Itu berlaku untuk kaum pria dan wanita juga, Gus? Beda lagi. Maksudnya yang disampaikan tadi untuk yang pria ya? Yang pria, untuk yang benar-benar niat untuk mempelajari keilmuan. Kalau wanita kan jarang, paling enggak ya ilmu lintrik yang dipakai. Ilmu lintrik? Nah, ilmu kocokan pakai kartu, dilintrik gini. Gitu. Tikus juga bisa? Enggak, saya tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang jahat. Ya, saya tidak mengajarkan ilmu yang jahat, apalagi ilmu menyerang, tidak. Tapi saya mengajarkan ilmu keadilan dan ilmu kejujuran, ilmu kebaikan. Baik. Itu. Kalau bagi oknum-oknum yang salah tanggap katanya dukun. Dukun itu sebutannya duduk yang tekun. Semua itu tergantung pemakai yang punya ilmu. Kalau ilmu yang sampean miliki kayak orang-orang yang sekarang oknum yang kepo, yang katanya dukun, ya beliau itu yang orang syirik namanya. Gitu ya. Saya anggap itu orang yang syirik. Karena apa? Karena tidak pernah belajar keilmuan, bilangnya dukun. Tapi tidak tahu dukunnya apa. Sebelum ada dokter, sebelum ada rumah sakit yang menolong lahirmu siapa kalau bukan dukun bayi. Nah, di situ. Kalau kita bicara tentang dukun, waduh, berarti orang itu lahirnya tidak tahu dari mana. Ada yang menyampaikan kurang ngopi gitu. Nah, di situ. Ngopinya kurang jauh atau gimana gitu ya. Jangan bilang, oh dukun lagi. Nah, dukun apa? Kan Baik. Kalau semua di dunia ini kumpul dukun semua menyerang Anda, gampangnya menyerang kamu, terus bagaimana nasib kamu nanti? Saya dukun pijat. Nah, itu kan termasuk dukun kan, dukun pijat. Dukun bayi. Di situ jangan bilang dukun itu duduk sing tekun, pikirannya fokus, tekun ketekunan iku mau duwe wasilah, punya wasilah ke orang-orang yang membutuhkan.
Oh, ilmu syirik. Ya kamu yang syirik karena kamu yang bilang syirik, bukan saya kan gitu. Saya mengajarkan untuk jalan yang baik, kejujuran dan keadilan itu harus kita miliki. Ketawaduan, kesopanan, kesantunan, memiliki satu adab. Ilmu saya tidak saya anjurkan untuk jahat, untuk jelek, tapi berjalanlah dengan lurus menuju ke jalannya Allah, menuju ke jalannya yang benar. Ya, mudah-mudahan ini bisa lebih dipahami dari Gus Nyoto di Surabaya. Oke Gus, kita tunjukkan ya Gus ya. Penasaran. Amit nggih Gus. Ini yang tadi saya bicarakan untuk batok ya. Oh, ini untuk riado jalan. Nah, taruh di sini. Masya Allah. Jadi jalan sambil pakai seperti kayak gini ya Gus? Ya ini biar semua paham. Nggih. Nanti saya kasih tunjuk dulu. Ini jalan kaki riado keilmuan. Nggih. Selain keilmuan, nggih. Bisa menguji mental juga nih Gus. Nah, di sini ketika kita jalan begini, nah ada orang entah wanita, cewek, cowok itu harus kita minta, Assalamualaikum Pak, Bu, paring-paring sedekah, paring-paring sedekah. Ketika dapat berapa dimasukkan ke sini, ketika penuh terus apa diganti lagi, ini taruh sini. Nah, uang tersebut hasilnya apa riado itu tidak boleh diambil, dibuat beli, itu disedekahkan ke anak yatim. Masya Allah. Nah, minta dapat hasil ini tidak boleh dimakan sendiri, harus dikasihkan ke anak yatim. Nah, ini cara untuk riadonya. Gus, perjalanan untuk proses anggap aja semacam pelatihan menikah Gus, itu berapa hari Gus? Tergantung, ada yang 2 hari 3 hari. Oh gitu. Istirahat boleh. Tidur boleh, tetapi jangan lama-lama. Nanti kalau tidurnya kelamaan, ketika pas waktu bangun itu pasti rasanya capek dan berat. Ketika pertama kali jalan itu hanya baca doa terus, yang saya kasih arahan. Yang keduanya baliknya terserah. Gitu. Jadi kalau laki-laki pria yang menjalankan keilmuan atau menjalankan riado itu sepanjang 85 km jaraknya ya Gus. Jaraknya. Kalau wanita itu 45 meter. 45 meter. Deket Gus? Iya, deket, tapi kalau wanita kan takutnya nanti saya diperkosa, saya diginikan enggak. Iya. Manusia tidak akan pernah bisa menyentuh kita ketika kita riado jalan. Baik. Nah, ini saya kasih penjelasan. Tujuannya untuk melancarkan rezeki apa untuk keilmuan. Di sini. Kalau melancarkan rezeki, dan nanti harus dapat lebih dari umurnya 40 harus mendapatkan 1 juta. Nah, 1 juta itu nanti diambil 400 dibuat beli, satu kayak ayam, kayak beras, kayak yang lain-lain, dibuat tumpengan untuk mengatamkan hajatnya riado. Jadi saya khatamkan. Gitu ya. Kalau sudah khatam sudah, uang itu akan dimasukkan, dikasihkan ke anak yatim. Nah, di situ nanti kita berbisnis jualan. Apa-apa di situ setelah khatam nih. Nah, setelah selesai khatam. Tamu saya sudah banyak, Bakul Sate yang ada di Krian dulu sekarang sudah jadi bos pemborong buah naga. Nah, di situ terus ada lagi yang ada di Kalimantan, dulunya bangkrut jual apa baju, sekarang sudah jadi bos. Teman istri saya sekarang jadi bos di Medan, bos soto janda. Ya. Itu satu keluarga sudah riado. Herbalnya seperti ini lah, ini nunggu. Ini yang herbalnya. Nah, ini lagi segini. Ini kan ini proses untuk pembuatan. Menjadi minyak. Proses. Ini nanti penuh separuh, habis ini saya ambil, saya kasih herbal ya. Gitu ya Gus. Ngatos berapa hari Gus kalau menunggu setengahnya gitu Gus? 7 hari sudah penuh. Ini baru ada 2 hari. Bisa ya Gus? Saya heran di situ. Nah, sini. Nah, ini kan mulai sedikit ada ya. Nah, ini baru nampak. Amit loh. Beberapa tetes gitu ya Gus. Loh, ini juga bisa penuh Gus? Penuh nanti. Loh. Ini akan penuh. Jadi akar setan ini nanti. Ini akar setan. Akar setan. Bukan ginseng loh. Bukan ginseng, akar setan. Ini kan sudah mulai ada tuh sedikit lah. Ada beberapa tetes itu. Ini
Nanti malam akan saya tunjukkan ke Facebook nanti lah, sudah ada sedikit. Oh, maksudnya lebih banyak? Lebih banyak sedikit. Iya, Gus. Baru aja saya masukkan tadi, sebelum panjenengan datang kan sudah saya masukkan. Loh, Gus, kok bisa ya, Gus ya? Ini. Termasuk ini saya menganalisanya nggak nemu ini, Gus. Kok bisa jadi minyak sebanyak itu ya, Gus? Wih, ya ampun. Ya, oke teman-teman ya. Selain itu, monggo diikuti update live-nya di Gus Nyoto ya di Jadinya seperti ini nanti minyaknya. Loh, ini yang sampun dikemas, diambil. Gus, yang niki ginseng tak, Gus? Niku ginseng. Ginseng, niki setan. Akar setan. Nanti aja pas sampai nanti pulang berapa jam niki cepet naik ke. Gitu ya, Gus. Itu sudah berkali-kali dibikin seperti ini ya, Gus ya. Nah, niki. Loh, ini lumayan banyak daripada yang ini, Gus. Ada beberapa tetes lah ya. Kayak hidup gitu ya, Gus. Hidup ini memang hidup. Oh. Nah, ini kalau sudah terisi penuh, di situ nanti saya ambil akarnya, saya taruh lagi. Gus, ngapunten, minyaknya tadi bisa disampaikan lagi buat menopo, Gus? Minyak khasiatnya. Minyak ini khasiatnya bertujuan untuk mengobati asma. Asma bisa. Satu, terus sesak. Bisa. Terus kayak pusing-pusing, sering pusing. Asam urat, asam lambung. Sama kalau stroke ini nanti dioles. Berarti untuk komplikasi ya, Gus? Ini kalau batu ginjal bisa hancur. Nah, yang hancur ini apa ginjal? Batu ginjal? Batu ginjal, penyakitnya. Batu ginjalnya. Ada kok. Kalau ada tamu saya ke sini, saya telepon nanti bisa didengarkan. Luar biasa. Jadi ini kalau ini tidak bisa nyatu. Kalau diacak-acak ini nanti iya, Gus. Tidak bisa nyatu. Ngapunten, Gus. Ini sama inilah. Nah, jadinya ini. Ini kan enggak sama toh. Yang merah ini yang akar setan. Nah, ini kan merah. Oh, maksudnya ini terdiri dari minyaknya akar setan dan ginseng. Nah, ini kalau diacak nanti warnanya beda. Loh, iya, kayak ini enggak ya, Gus? Enggak, ini kurang banter. Oh, kurang banter nggih? Oh, iya. Seperti ini. Loh. Nanti misah lagi ya, Gus? Sebentar aja sudah misah. Gitu. Memang enggak menyatu gitu ya, Gus? Menyatu. Memang ini mangke digunakannya diunjuk atau dioleskan? Kalau yang botol ini diunjuk, kalau yang botol seperti ini dioles. Bedanya nopo, Gus? Bedanya dioles niku kan dari pelemasan otot. Kalau diunjuk niku pelancaran darah dan menghancurkan yang ada di dalam. Melancarkan peredaran darah. Gitu. Kalau darah lancar, itu reaksinya akan menyehatkan semuanya gitu ya? Menyehatkan semua. Terus ada lagi minyak untuk khusus dibuat apa? Ke tulang. Itu minyaknya tulang. Maksudnya pripun, Gus, ke tulang, Gus? Ke tulang. Jujur saya kemarin dengan pegang. Saya kasih. Itu minyak itu ya. Ini itu, minyak ya, Gus? Loh, kok berat, Gus? Berat minyak. Wih, minyaknya sampai itu keluar, Gus. Ada isinya soalnya minyaknya. Oh, ada isinya pripun, Gus? Penjelasan. Isinya di dalam tidak bisa mengungkapkan nanti. Iya. Ada sesuatunya. Ada sesuatu, diambil minyaknya aja. Saya ada kemarin di bulan 2 kalau nggak salah ya, bulan 2 itu saya mengalami kecelakaan di sini. Gus mengalami kecelakaan. Sekitar nih, Gus. Niki saya nggak apa-apa, Gus, digeser dikit aja, sampun. Gus, ini minyaknya sampai keluar ya, Gus? Nggak apa-apa ya, Gus? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tambah ini, enak itu. Pripun, Gus? Gus. Itu saya pakai sepeda motor gocengan sama yang namanya Baron ya. Di situ kan saya langsung nubruk trek. Di waktu kan yang ngantuk ya. Di sini ini retak ada 6. Ini masih terlihat. Pernah cedera ya, Gus ya? Ini retak ya, retak 6 di rongsen. Terus saya pulang, istri saya suruh ngurut. Belum 5 menit sudah bisa dibuat gini. Masya Allah. Lillahi ta'ala, demi Allah, ini kisah saya sendiri. Kisah nyata. Ada teman saya tangannya sampai sekarang masih sakit. Kalau nggak percaya datang ke sini akan saya tunjukkan yang saya ajak nabrak. Loh, enak kan waktu gitu? Itu boncengan gitu? Saya gonceng. Sepeda motor pakai Satria. Oh, yang di depan tadi. Tukang servisnya ada di depan sini. Sekoknya tuh bengkok gini. Nah,
Sekarang rasanya pripun, Gus? Enggak apa-apa gini, sudah. Seketika pun diurut sama istri saya. Saya pernah ngalami, Gus. Nggih. Itu sampai 3 bulan cuma retak 1, Gus. 3 bulan belum sembuh, Gus. Sakitnya kan permanen. Nggih. Kembalinya itu kan lama, Gus. Lama. Gitu, Itu Gus. nanti diurut. Nah, itu retak 6, Gus. 6, retak 6. Ini. Ini loh. Setelah dirongsen retak 6. Retak 6. Tapi ditambani dewe, Gus nggih. Nggih, istri saya yang ngurut. Luar biasa. Uruti, aduh gini. Gus ini tadi tak oleskan ke kaki saya. Nggih, mboten napa mengke dian mawon. Niku. Wangi ya, Gus. Nggih. Wangi anget mengke anget. Seger gitu. Terus ada di situ minyak air hujan. Air hujan. Amit. Oh, yang di sini. Saya ambilkan, Gus. Nggih. Yang sini sebelah sini ada tulisannya. Niki. Itu. Amit. Nah, saya kasih. Ini kan? Nggih. Ini air hujan. Ketika ada hujan pertama itu saya tadai. Botol saya taruh ke atas, tapi saya potong. Habis ini saya riadoi selama 3 malam. Tidak berhenti-henti. Bacaannya Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Mungkin kalau nggak ya adalah 15 juta bacaannya. Nah, ini kalau sampai jenengan ingin merasakan, nah, ini hawanya sangat panas nanti. Kalau diunjuk? Bukan diunjuk, diteteskan saja. Panas. Gini aja, Amit, tangan jenengan, telapak mawon. Lagi ini gila telapak ya? Siapa belakangnya? Oh, ngeten. Nah, gini ya. Udah, gitu aja pun. Ya, nanti terasa kayak ada jarum yang menusuk-nusuk. Loh, kok gitu, Gus? Setelah itu nanti panas. Takut saya, Gus. Jenengan rasakan. Jadi biar apa? Ini tujuannya untuk stroke, tapi ngasihnya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Gitu ya? Ini khusus untuk pengobatan. Jadi jenengan pusing nanti kalau suka nih pusing, ya, dioles sedikit. Nanti kalau sakit gigi, dioles sedikit, srit, udah. Jadi nambaninya dioleskan sedikit gitu jangan banyak-banyak, nanti banyak-banyak mohon maaf kepanasan saya tidak bisa gitu ya, Gus ya. Bisanya cuma jenengan dewi. Bacanya cuma astagfirullahaladzim gitu aja. Luar biasa. Nanti cekit-cekit rasanya. Apakah itu harus air hujan pertama, Gus? Air hujan pertama. Tidak bau, tidak ada baunya. Bau air. Bau air. Jenengan bau air hujan kayak pesing-pesing gimana gitu. Khas air hujan. Ya, ada harumnya juga, Gus. Mau saya kasih pewangian soalnya ini. Ini kan ada pesanan. Dari akar-akar semua ya, Gus ya? Jadi saya menggunakan yang natural. Nggak ada campurannya gitu, Gus? Nggak memakai campuran-campuran sing kayak orang-orang. Nah, ini lebih mudah. Sini aja. Pun. Buah ya. Oke, Gus. Ini akar nih, Gus. Nggih, niku akare met kula pun ditaken nggih. Masyaallah. Akar jadi parfum, seperti minyak parfum. Wih, manis sekali. Ya Allah. Ya, oke teman-teman ya. Cukup direkomendasikan ya, apabila teman-teman punya keluhan, masalah atau problem ya yang berkaitan dengan sakit ya, monggo silakan ya berkenalan dengan Gus Nyoto ya di Surabaya. Nah, ini kok akarnya, Gus. Yang manis nih tadi, Gus. Namanya akar menapa, Gus? Akar setan. Oh, akar setan. Yang ini tadi, Gus. Yang ini tadi. Baunya seperti ini kan itu. dinisan kan orang pas tahu. Ini akar setannya. Jadi selain digunakan untuk obat, dipakai parfum juga bisa nih, Gus. Bisa. Ada cara khusus atau memang umumnya seperti itu, Gus? Akar setan itu kan hidup tuh. Jadi hidup, kayak ginseng gini loh. Ginseng kalau didiamkan kan berminyak terus. Ginseng yang hidup. Itu kalau didiamkan terus itu bertambah minyak. Mengeluarkan minyak. Mengeluarkan minyak. Wih, itu sama seperti akar setan. Iya, Gus. Panasnya awet ya, Gus. 3 hari. Loh, 3 hari, Gus. Tapi punti anu kula suwe riyen. Ya ampun. Ini kok di sini, Gus. Ngenten mau bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin lah ical, mungkin jam pinten lah pun ical. Niku lek jenengan mboten anu, mungkin malah tambah panas. Panasnya kalem tapi nerus. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Ada yang bisa 7 hari, ada yang bisa 3 hari. Lho, bedane napa ngoten niku, Gus? Lek bener-bener punya kesalahan banyak, itu panasnya malah 7 hari. Oh, ngoten. Nggih. Air ini bisa untuk menyadarkan orang, air ini. Menyadarkan orang. Nggih. Dari kalau air ini sudah ditaruh di lepek, dibasuhkan ke seluruh tubuh. Nah, di situ nanti orang akan orang yang kayak orang jahat lah, oknum-oknum preman atau apa. Di situ kan beliau masih merasakan panas. Nah, di situ panasnya itu ndak langsung seketika biar ndak. Mana yang panas? Biasanya ada yang di perut. Nah, itu akan saya kasih pencerahan perut. Di perut jangan makan-makan yang haram. Jangan makan yang tidak hak milik kita. Terus jangan digunakan untuk selalu diisi dengan minum-minuman miras. Itu panas nanti hawanya. Nah, terus tangan yang panas perbuatlah dengan baik. Nah, membuka telapak tangan dengan ikhlas, memberi dengan ikhlas. Jangan suka mencuri ataupun menjahati orang dengan tangan kamu. Kaki yang panas berlangkah, majulah dengan lurus dan benar. Di situ. Jadi ada ini ya Gus ya, tangan itu nanti ada jawabannya. Ada jawaban sendiri-sendiri. Perut ada jawabannya. Terkadang full dikasih air ini. Itu panasnya cuma di perut. Yang lainnya tidak panas. Nah, karena apa? Sering suka makan makanan yang haram. Makan itu kayak barang dicuri terus dimakan. Terus habis itu di warung makan 5 ngaku 2. Nakalan. Ketahuan ya Ki? Ketahuan. Oke. Kadang sampai nyungsep di sini, tak biarin, tak tinggal keluar. Tetangga di sini semua tahu kena banyu dan iku. Oh, gitu. Kepanasan. Enggak. Tak tinggal keluar ngopi sana arep nangis-nangis. Lama, Gus? Lama, hampir ada 3 jam baru saya sadarkan. Iya. Itu. Sampai ditinggal-tinggal gitu ya? Enggak, jadi ben kepunting-punting ben nangis-nangis, setelah nanti bisa nyebut nama Allah, ya Allah lah, di situ akan saya sadarkan. Baik. Kalau tidak ada kata-kata ya Allah, nah di situ tak tinggal rokokan, gitu. Tinggal ngopi, tinggal rokokan. Kalau saya mendengar Allah berarti masih mampu, masih bisa untuk disadarkan. Oke. Gitu loh. Saking seringnya di sini, Gus? Di sini tuh bukan sering. Ya intinya setiap minggu. Sampai tonggolnya semerap. Besok Kemis itu ada 4. Oh iya. Yang mau mandi ini. Ini diminum nggak panas, tapi dioles panas. Diolesnya tadi. Dan tujuannya ini untuk menyadarkan orang. Baca istighfar terus menerus. Kalau kamu ingin dingin, ya, dengan menentang itu panasnya tambah. Apalagi aku bicara panas ya. Ini aku jenengan kroso panas. Loh, tambah stres. Tambah besar. Intinya kalau mendengar orang yang berkata panas ini makan tambah panas. Intinya ini untuk tenang, santai, sakarepmu. Paham saya. Istighfar terus, astagfirullahaladzim. Nah, ini aku dingin hilang sendiri. Berarti masih banyak dosa saya, Gus. Bukan lah, itu tadi kan tak suruh merasakan sendiri gitu loh. Luar biasa. Jadi air hujan. Air hujan asli, air bening. Tapi di musim yang pertama ya, Gus. Musim pertama kali. Ngoten niku pripun, Gus? Seperti air hujan pertama itu kelebihannya menapa? Air hujan itu filosofinya dulu itu bisa untuk kesehatan, pengobatan dan lain-lain. Ngoten nggih. Karena air itu di waktu bertahan di atas, tidak turun-turun, itu mengumpulkan sesuatu energi apapun. Banyak energinya dibandingkan hujan yang kedua, ketiga, keempat itu sudah ndak itu kan pengikutnya semua. Kok malah kebalik ya, Gus? Di luaran sana banyak orang, iki kaitan udan penyakit tok. Oh, bukan, itu salah paham. Saya setiap hujan pertama itu satu yang saya tadai pakai morong, yang satu pakai bak, yang di morong dapat berapa itu saya minum. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya
Ya Allah itu Maha Kuasa, Maha Penyayang, tidak dikasih sakit, tidak dikasih penyakit di situ. Saya juga perokok, saya juga pengopi. Alhamdulillah ya, napas meskipun saya mengisi pakai tenaga dalam, ini masih kuat untuk menampung Fatihah sebanyak 31 kali dalam satu tarikan napas. Makanya 31 kali Al-Fatihah. Al-Fatihah tanpa napas. Jadi kalau saya mengisi sebuah kayak gini, ini cuma gini tok. Jadi ketika narik itu saya sudah baca. Ya, ini Gus Nyoto mencoba tanpa nafas dengan membaca surah Al-Fatihah. Kuat. Berapa Gus? Alhamdulillah 34 lebih. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Amin lah di situ. Bacaannya Fatihah harus kuat. Luar biasa. Kalau enggak kuat itu keringatnya keluar. Iya, ini. Nanti sudah keringat. Itu. Iya. Wih, luar biasa. Sudah terbiasa dan menjadi ahlinya gitu ya. Jadi kalau pembelajaran itu harus tarik napas dulu, kekuatan napas dan dibaca itu berapa kali kemampuan. Kalau minimal orang 9 itu sudah mengkekan 9 kali sudah rasanya kayak di bukur-bukur sini, rasanya kayak biar gitu. Makanya belajarnya diawali dari sedikit dulu. Dari 7 lah, 7 nanti besok kuat tambah lagi, besok kuat tambah lagi lah di situ. Oke. Terus yang lain tadi kita sudah sampaikan, kemudian untuk mengenai kitabnya tadi Gus. Keilmuan ya. Keilmuan. Iya. Ini untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat dan semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Kalau ingin pembelajaran ilmu di tempat saya, monggo datang langsung. Kalau ingin gemblengan juga datang langsung. Kalau belajar, kalau ingin memahari sebuah kitab silahkan. Jadi ilmu saya tidak saya gunakan untuk tingkat-tingkatan. Gak ada yang namanya ilmu tingkatan murid atau tingkatan apa atau tingkatan guru, tidak ada. Maksudnya nggak pakai kelas-kelas gitu? Nggak pakai, karena kalau sudah khatam itu berarti sama seperti saya, bisa memiliki sesuatu keilmuan. Baik, gitu. Baik. Tapi kan prosesnya Gus Nyoto kan lama ya? Ya kadang ada yang lama, tergantung dari keinginannya apa. Oh gitu. Semua itu dari niatnya apa. Oh saya ingin belajar ilmu untuk ilmu penundukan. Nah di situ nanti belajarnya berapa lama? Di situ ada terterahnya nanti. Sampai belajar ilmu penundukan berarti wajib jalankan 3 hari 3 malam. Seperti itu sudah selesai. Jadi ada bagian-bagiannya tersendiri. Nah, kitabnya kalau ingin menebus kitabnya, ini namanya Pamengkang Jagat. Nah, Pamengkang Jagat ini kitabnya ya Gus ya. Ini kalau saya buka ini banyak ya. Nah, di sini. Kayak Al-Qur'an. Ini dibuat oleh Gus Nyoto sendiri. Saya sendiri. Karangannya Gus Nyoto. Tulisannya bahasa Indonesia, apa namanya? Ada Arab, Jawa, ya, Indonesia, maksudnya Raja. Bentuk tulisan sama Arab juga ya. Jadi untuk nebus kitab ini maksudnya untuk belajar sendiri atau pripun Gus? Oke, belajar nanti saya yang menuntun dan membimbing sesuatu sini. Terutama yang dari jarak jauh gitu ya Gus? Dari jarak jauh. Ini sekitar ada 200 lebih keilmuan di sini.
200 keilmuan di dalamnya buku ini. Bahkan ada sekitar 230-an kalau nggak salah. Saya tidak menghitung. Nah, orang kalau mampu menjalani ini itu insya Allah akan memiliki sesuatu spiritual. Tapi yang jelas kan nggak mungkin, soalnya umur sudah mulai tua. Di sini kan juga ada wasilahnya puasa 40 hari, ada yang 30 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Nah, kalau kita jalankan semua kan umur tambah tua, kekuatan kan sudah mulai menurun. Yang belajar ini di kalangan remaja. Direkomendasikan yang remaja. Kalau yang tua 1 kali aja, mana yang lebih diutamakan dan dipentingkan untuk masa depan, ya di sini kan ada nanti. Tinggal dipilih gitu ya Gus ya. Kayak raja-raja ini kan raja semuanya. Ini tulisan saya sendiri, bukan tulisan dari orang-orang lah. Ini kan ada nama saya, di tanda tangan saya, ini tulisan saya, dan tata caranya di sini juga ada membaca berapa 999 kali seperti itu. Untuk membuat buku ini berapa lama ya Gus? Lama. Jadi satu persatu itu lama. Buat tok cepet ya Gus ya. Cepet. Sing merancangi itu negara. Jadi ilmu apa yang nanti saya terapkan? Khusus satu untuk pengobatan dulu. Pengobatan ini, doa ini terus ini. Oh masih salah. Saya catat lagi. Salah. Oh saya hapus lagi. Ini doa ini nanti saya terapkan benar ya udah. Itu yang membuat cukup lama sekali prosesnya ya Gus ya. Jadi pas di waktu dulu di ijazai, diberi sama guru-guru itu kan saya ingat semuanya. Gitu. Ngapunten Gus, ini kan yang untuk menebus buku keilmuan ini untuk belajar, terutama yang dari jarak jauh gitu ya. Atau jarak dekat hadir ke sini kemudian ingin mengambil buku ini juga boleh ya Gus ya? Boleh. Tapi nanti ada kapsulnya ini diminum. Ini kan, Amit jenengan pakai kapsul. Oke. Ini untuk ini untuk supaya lebih cepat memahami ini. Gitu. Lebih cepat memahami dan ilmu apapun akan masuk. Gitu. Berarti bisa dibilang ini menambah kecerdasannya. Iya, menambah keniatan, ketekatan, kecerdasan, dan itu nanti kan diminum, bangun tidur diminum, mau tidur diminum. Sudah itu dong. Seperti itu ya Gus. Oke. Terus kemudian Gus ngapunten. Bisa hadir ke sini untuk belajar ya Gus ya. Kemudian menebus buku khusus untuk jarak jauh. Itu lebih cepat mana Gus yang proses belajarnya lebih cepat? Lebih cepat itu lebih datang ya? Datang itu cepat. Kalau mempelajari dari jarak jauh itu beda ya, nanti Gus? Bedanya itu ketika waktu saya itu luar kota atau ada kesibukan pas yang mempelajari telepon di waktu saya ini sudah puasa, ini caranya bagaimana lah, di situ susahnya. Kendalanya ya Gus ya. Nunggu di waktu saya punya waktu dan senggangnya. Ibaratkan seperti sekolah online gitu ya Gus ya. Kalau datang kan lebih mudah. Udah kamu belajar sini, duduk di sini, baca zikir ini, sudah selesai. Habis itu saya mandiin, habis setelah selesai mandiin, kamu membaca wasilah-wasilah yang saya berikan. Kalau kamu nggak bisa menirukan, saya tulis, sampean baca seperti ini gitu. Jadi tadi waktunya berapa hari Gus? Ya minimal ada yang 3 hari, ada yang 1 hari. 1 hari juga ada Gus? Ada 1 hari. Itu pengisian semua. Pengisian. Nah, jadi nanti doanya dibaca di dalam rumah sana. Setelah diisi pulang. Nanti sambil berjalan seperti itu. Kalau gemblengan itu dapat 1 kitab. Terus ada nanti cara-caranya untuk mengobati juga. Belajar untuk menjadi spiritual. Jadi pengisian digembleng, habis sudah saya gembleng kayak yang sudah di video, itu saya kasih 1 kitab ini. Udah dipelajari. Di situ. Jadi ada semacam sepaket-sepaket. Sepaket-sepaket, saya memakai paket sepaket. Paling terlama proses belajarnya itu berapa? 1 minggu. 1 minggu ini paling lama? 1 minggu paling lama. Nggak ada yang tahunan gitu Gus? Ada yang tahunan tapi tidak saya taruh sini. Gitu ya? Iya. Ada di desa. Gitu. Sampai sekarang. Setiap kan saya pantau. Itu yang khatamnya tahunan itu sudah luar biasa ya Gus ya? Iya, alhamdulillah. Maksudnya sekarang ibaratkan matenge. Ada yang jadi tabib itu di daerah Bengkulu Utara.
Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Sudah menelurkan ini ya Gus? Iya, sudah banyak. Jadi, terduplikasi banyak. Ada kok orang yang Bengkulu di Waitu 5 kalau nggak salah. Ini salam dari saya, Pak Hari, Pak Aril, Pak Budi, Pak Sugeng Rianto. Itu semuanya ada 10 anggota. Beliau sudah punya untuk satu sarana dari ketabiban ahli pijat satu, terus ahli pengobatan satu, ahli spiritual juga satu. Mudah-mudahan mereka menonton ya. Amin amin. Kalau ingat seperti ini pasti beliau akan datang ke sini nanti. Gitu ya Gus. Ya, kalau ingat, kalau bahwa ini pasti ingat. Pasti ingat karena ini wasilah ini tidak ada yang punya. Kalau kajengnya sanjang ini, lah kok emang gendeng Gus. Loh iya, memang. Ini adalah riado gendeng, tetapi riado gendeng. Jadi riado ini akan saya kasih penjelasan ya. Saya kasih penerangan dulu. Riado ini bukan karena ini kita itu gendeng, tidak. Kita tuh menguji, yaitu menguji dalam hati kita teruji dari mental, fisik, hati, pikiran, batin, perilaku, perbuatan. Bagaimana rasanya orang terlantar, bagaimana rasanya orang miskin, bagaimana rasanya orang tak punya, bagaimana beratnya kita berjalan. Jangan berjalan menuju ke duniawi saja, tapi berjalan menuju ke masa depan. Capeknya badan, fisik diolok-olok, dilihat banyak orang di situ. Nah, di situ nanti orang yang bagaimanapun memiliki keras kepala tidak akan bisa. Iya, akan terbentuk lah di situ ya guys ya. Akan melemah lembut ketika berjalan memakai ini. Soalnya kalau maksudnya dilihat dari jarak jauh loh. Oh, gendeng. Enggak, malah saya dulu tuh malah di nom-nome wong edan. Wong edan di situ. Tapi saya ya itu noreken. Kita harus menerima dengan baik. Iya, enggak usah dihiraukan. Akhirnya kan bisa lebih positif. Gitu. Cuma pas di waktu membayangkan itu, di waktu pas istirahat capek gini. Ya Allah, melase. Mau balik jauh, mau melanjutkan terus itu juga jauh, di tengah-tengah di situ. Kadung jegur. Mau cari tumpangan ke angkut-angkutan atau ke mobil, ke kendaraan lain, takut nanti tidak diterima karena posisi keadaan sudah buruk menjadi gembel. Nah, terpaksa dijalankan. Luar biasa. Itu namanya gemblengan ya Gus ya? Riado gemblengan. Tergantung ingin meminta masa depan yang lebih lancar berkah atau memiliki keilmuan yang belajar yang nanti akan saya suruh jalan. Baik, oke. Luar biasa. Ini akan saya akhiri untuk semuanya. Dan mudah-mudahan di siang hari ini kita semuanya yang menonton ataupun saya sendiri pribadi, keluarga, saudara-saudaraku, wabil khusus untuk semuanya. Dan terima kasih untuk For News Go ya. Doaku selalu menyertai buat panjenengan untuk sekeluarga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Siratul Fatihah sebanyak 3 kali, syahadat 1 kali, dan Al-Ikhlas. Mudah-mudahan doa saya diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan sahabat-sahabat, penonton-penonton semuanya, saudara-saudara semuanya, kerabat-kerabat semuanya, saudaraku, keluargaku semuanya, mudah-mudahan ini dilimpahkan hajat kita, dilimpahkan tujuan kita. Wa ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la ilaha illallah wa la Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bi jahi sayyidina keluargaku, wa bi jahi sayyidina For News Go sekeluarga, wa bi jahi sayyidina para penonton semuanya, sehat walafiat, For News Go lancar, For News Go rukun imane, For News Go, wa bi jahi sayyidina ya Rob, limpahkanlah hajat dan permohonan hamba untuk mendoakan saudara-saudaraku semuanya. Orang yang paling saya sayangi, paling saya kagumi, paling saya sukai semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bi jahi sayyidina ya Allah, wa bi jahi sayyidina ya Allah, wa bi jahi sayyidina ya Allah.
Sirullah Nur Muhammad Rasulullah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Doaku selalu menyertai kangge panjenengan Mas Abdul, mugi-mugi berkah barokah sakeluargane panjenengan sing sakit dan cepet waras. Terangkat penyakite diparingno ten gene para setan-setan sing ganggu para manungsa. Amin. Dilimpahno sehate penuh kangge panjenengan Mas Abdul. Lancar berkah barokah, selamat duniane, selamat akhirate. Keluargane panjenengan Mas Abdul, kali keluarga kula, kali keluargane dulur-dulur, kanca-kanca, sahabat-sahabat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah Nur Muhammad Rasulullah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurmim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurmim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurmim. Qul huwallahu ahad. Tauhid. Qul huwallahu ahad. Tauhid. Qul huwallahu ahad. Tauhid. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal jati amma yasifun warsalar mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga berkah barokah ya Allah. Muga berkah barokah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun sangat. Kula akhiri semuanya, mudah-mudahan sahabatku yang dimana pun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doaku selalu menyertai. Amin. 4 forjus kula kali panjenengan matur nuwun sangat sampun rawuh dateng dalem kula. Nggih, mugi-mugi semuanya wis tanpa terkecuali saya mendoakan yang baik menjadi buruk. Ya, itu sifatnya kewan ya. Kewan yang baik kan tidak mungkin baik terus ya. Tapi yang buruk umat manusia akan menjadi baik, yang akhlaknya buruk akan menjadi baik, yang bertingkah jahat akan menjadi baik, bertujuan baik semua, baik semua, baik semua. Doaku selalu baik buat saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan di siang hari ini kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali agama pun, apapun yang memiliki agama, saya mendoakan sahabat-sahabat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri semuanya demikian dan terima kasih Mas Abdul. Mudah-mudahan kita selalu bersilaturahmi dengan baik, mencari saudara sahabat yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim warida walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Nyoto. Alhamdulillah, sami-sami. Jadi mahar kalau satu paket ibaratnya sarana keselamatan. Nah, situ aja ya. Berarti kalau sarana keselamatan sudah paham ya. Nah, situ maharnya berapa? Jujur kadang kalau menggunakan semuanya satu paket full penuh dan lengkap itu ada yang 4.500.000, ada yang 4 juta. Nah, jadi mahar tersebut itu sebagian itu akan berwasilah ke anak yatim. Karena saya kan punya momongan anak yatim piatu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya gini loh. Mahar kalau sudah ke anak yatim piatu yang sebagian, anak yatim itu akan mendoakan si pemahar. Anak-anak mari kita doakan Bapak si A agar berkah barokah memiliki sesuatu sarana. Nah, di sini kapan lagi sedekahnya kalau tidak menggunakan mahar? Ya. Saya menunjukkan jalan yang benar, bukan karena mengurusi perut saya untuk makan, tidak. Itu beras masih banyak, meskipun saya tidak laku, tidak menggunakan ini, tetap setiap hari beraktivitas, tetap bisa makan, bisa rokok, bisa ngopi, bisa bayar semuanya.
Jadi anak yatim itu agar berkah barokah. Sekarang anak yatim saya menjadi 70. Wih, luar biasa. Yang dulu itu pertama 4, 2, 3, 8, 12, tambah lagi 4 lagi sampai 20, tambah lagi sekarang jadi 70. Hingga 70 anak yatim. Lain waktu akan saya video ini anak-anak saya. Saya punya majelis sholawatan saklawase Indonesia. Namanya sholawatan itu saklawase kan kita berarti memiliki niat untuk sholawat saklawase. Tiap hari Senin ini kalau tiap hari Senin malam. Jadi sholawat saklawase Indonesia ada di YouTube-nya channel SSI. Kalau di YouTube saya kan GSL 86. Kalau di Facebook Gus Sunyoto Lige. Nanti akan kita cantum.